Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Fajrin, mahasiswa UIN Halilintar Lampung, Prodi Sosiologi Agama, semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sosiologi pendidikan yang berjudul stratifikasi sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stratifikasi sosial. Jadi menurut para ahli seperti Fuad Hasan mendefinisikan stratifikasi sosial adalah strata atau lapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan satu sosial. Para anggota strata sosial tertentu seringkali memiliki jumlah penghasilan yang relatif sama. Namun lebih penting dari itu, mereka memiliki sikap, nilai-nilai, dan gaya hidup yang sama. Semakin rendah kedudukan seseorang di dalam lapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan sosialnya. Orang-orang yang berasal dari lapisan sosial yang rendah misalnya, biasanya lebih sedikit berpartisipasi dalam jenis organisasi apapun. Ada kecenderungan yang kuat, kelompok yang berasal dari lapisan rendah atau masyarakat miskin biasanya lebih menarik diri dari tata krama umum. Mereka mengembangkan subkultur tersebut yang seringkali berlawanan dengan subkultur sosial kelas di atasnya. Kita lanjut. Menurut para ahli juga, seperti Nasution menyebutkan, ada 3 metode yang biasanya digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial di dalam masyarakat, yaitu metode objektif, metode subjektif, dan metode reputasi. Metode objektif, berdasarkan metode ini, stratifikasi sosial ditentukan dengan menggunakan penilaian objektif, antara lain terhadap jumlah pendapatan, lama, tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu metode subjektif. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat memiliki dirinya dalam kedudukan. Masyarakat itu kebanyakan ahli sosiologi berpandangan bahwa kelas sosial adalah suatu kenyataan meskipun semua orang tidak menyadari itu. Jadi yang ketiga adalah, dalam metode itu, golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi sosial masyarakat itu. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Pertama yaitu terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, terjadi dengan sendirinya. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesenjangan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya, misalnya lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, pemimpin formal, dan dalam batas tertentu berdasarkan harta. Yang kedua yaitu terjadi dengan sengaja. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 hal, yaitu kedudukan dan peran. Jadi berikut adalah unsur-unsur pelapisan sosial dalam masyarakat. Pertama yaitu kedudukan atau status. Kedudukan seringkali dibedakan dengan kedudukan sosial. Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial. Sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut. Ada tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Untuk mengukur satu seseorang, Pitrim Sorokin secara rinci menguraikan, yaitu
A. Jabatan atau pekerjaan. B. Pendidikan dan luasan ilmu pengetahuan. C. Kekayaan. D. Politis. E. Keturunan. Dan F. Agama. Kita lanjut ya guys. Jadi yang kedua, teori pertimbangan sosial. Dalam teori ini, perubahan sikap ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perubahan sikap adalah persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari atas faktor penguatan dan komunikasi persuasif. Kita lanjut. Yang kedua yaitu peran atau role. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, tidak ada peran tanpa status, dan tidak ada peran dan tidak ada status tanpa peran. Yang C, pendidikan sertifikat sosial. Jadi pendidikan berkorelasi positif terhadap status sosial seseorang. Menurut penelitian, terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikan, namun pendidikan tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Kita lanjut. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah dapat kita tarik kesimpulannya dari uraian di atas, yaitu stratifikasi sosial secara etimologi adalah pelapisan dalam masyarakat secara hierarki yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Secara terminologi, stratifikasi sosial adalah merujuk pada pembagian orang dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk urutan vertikal, sama seperti lapisan-lapisan bumi. Ada yang terletak di atas dan ada yang terletak lapisannya di bawah. Ada 3 metode yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yakni metode objektif, metode subjektif, dan metode reputasi. Oke, thank you, terima kasih telah menyaksikan video saya. Itulah hasil pemaparan saya dari materi sertifikasi sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.